Hai semuanya, jadi saya di sini akan memberitahu apa sih kepemimpinan dalam perspektif pemikiran politik Islam. Nah, video selanjutnya ada di samping. Nah, jadi definisi kepemimpinan dalam perspektif pemikiran politik Islam itu adalah Islam bermula dari zaman Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam pertama yang memerintah secara adil dan bijaksana. Jadi, dari keseluruhan kepemimpinan dalam perspektif pemikiran politik Islam sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil, kebijaksanaan, dan berpegang teguh pada prinsip syariah. Keberadaan kepemimpinan yang muncul dari keseluruhan rakyat umat Islam bermasyarakat dan berperilaku serta paksaan yang merupakan sisa-sisa sifat amarah dan ketidakmanusiaan. Namun, sebagai penguasa, berlaku menyimpang dengan memberi beban yang terlalu berat kepada masyarakatnya demi kepentingan pribadi. Jadi, peraturan-peraturan yang dibuat oleh sang penguasa seringkali tidak ditaati oleh rakyat. Karena itu, perlu peraturan hukum yang bisa diterima dan ditaati rakyat sebagai yang terjadi pada bangsa Persia dan bangsa-bangsa lainnya. Next video. Nah, di dalam hadis pun sudah jelas ya, pemerintah diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, menjaga keadilan, dan membangun masyarakat yang maju dan sejahtera. Kepemimpinan dalam perspektif pemikiran Islam politik dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti melalui partai politik dan berlandaskan dengan ajaran agama Islam, atau melalui gerakan-gerakan sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Next video. Nah, di part ini kita akan menjelaskan prinsip kepemimpinan dalam Islam. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ada menurut para ahli ini, salah satunya Tony Bass adalah, menurut dia, tindakan mempengaruhi orang lain bagi mencapai tujuan akhir yang diharapkan. Pendapat tersebut didukung juga oleh Gary dan Wolk. Pendapat mereka bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan mencapai kebutuhan yang dipenuhi dengan cara melakukan serta proses memfasilitasi individu yang berkelompok dalam mencapai tujuan bersama. Next video. Nah, di part ini aku tuh mau nunjukin teman-teman loh, ada loh prinsip-prinsip untuk menjadi pemimpin yang baik dalam Islam. 1. Keadilan. Pemimpin dalam Islam harus adil dan seimbang. 2. Berpegang pada nilai norma. Pemimpin dalam Islam harus berpegang pada nilai-nilai norma yang tinggi seperti kejujuran, amanah, dan kesetiaan. 3. Berusaha untuk kebaikan bersama. Pemimpin dalam Islam harus bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok saja. Seorang pemimpin harus memiliki kesejahteraan umatnya dan berusaha mengembangkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan bersama. 4. Bersikap rendah hati. Pemimpin dalam Islam harus dilakukan dengan sikap rendah hati dan selalu mengutamakan kepentingan orang lain. 5. Konsultasi. Pemimpin dalam Islam harus didasari pada konsultasi dan musyawarah, baik dalam hal-hal kecil maupun besar. Next video. Nah, di part ini tanggung jawab pemerintah dalam Islam. Islam juga meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan hak-hak lainnya. Pemerintahan dalam Islam juga diharapkan untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Kepemimpinan sebagai profesi bukan merupakan pembawa atau keturunan, tetapi suatu kemampuan, kesanggupan, dan kecakapan seseorang untuk memahami asas kepemimpinan yang sehat, menggunakan prinsip-prinsip, sistem, metode, dan teknik pemimpinan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, dalam Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap umatnya. Sebagai pemimpin, ia harus memimpin dengan adil dan bijaksana, serta memenuhi tanggung jawabnya kepada Allah SWT dan umatnya. Next video.
Ya, sekarang kita nggak kerasa ya sudah ada di akhir video aku nih. Jadi, di part ini aku mau ngasih tahu apa sih konsep keadilan dalam Islam. Jadi teman-teman, konsep keadilan dalam Islam itu tidak cuma mencakupi konsep ihsan, yaitu mencakupi yaitu melakukan kebaikan dan memberikan yang terbaik dalam segala hal, termasuk dalam menegakkan keadilan. Seorang muslim pun diharapkan untuk berbuat baik pada semua orang, bahkan kepada orang berbeda keyakinan, agama, dan budaya, serta memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Jadi, secara umum, dalam Islam keadilan juga diterapkan dalam hubungan antar individu dan masyarakat. Islam menegakkan kepentingan yang memberikan hak-hak yang kepada seluruh individu tanpa memandang situs sosial, ekonomi, atau etnis mereka. Keadilan sosial merupakan aspek yang penting dalam Islam, yang menjamin hak-hak sosial dan ekonomi yang sama untuk semua orang. Nah, kesimpulannya, konsep keadilan dalam Islam adalah sebuah prinsip yang penting yang mencakupi kesejahteraan, kebebasan, kehormatan, harta benda, dan agama dari individu dan masyarakat. Dalam setiap aspek kehidupan, keadilan harus ditegakkan dan dipraktikkan dan harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi. Hal ini pun yang mendorong umat manusia untuk hidup dalam damai, keharmonisan, serta membangun masyarakat yang adil dan makmur. Oh ya teman-teman, sebelum itu aku ada pantun buat kalian semua nih. Dengerin ya. Burung dara, burung cendrawasih, adanya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye. See you next time.